Perhatian, ibadah gabungan Komparen POK DKI Jakarta segera dimulai. Shalom semuanya. Sekali lagi yuk. Shalom semuanya. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus berkat anugerahnya pada kesempatan hari ini kami masih bisa diizinkan untuk melaksanakan ibadah gabungan Komparen POK se-DKI. Saya Benese Faca, perwakilan dari kepengurusan POK se-DKI ingin mengucapkan terima kasih kepada GKO Klender yang telah bersedia untuk menjadi tuan rumah pada ibadah kali ini. Oke, mari teman-teman yang beribadah di GKO Klender saat ini, yang ada di rumah dan di mana saja by online, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars POK se-DKI 2 kali. Terima kasih teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuki rangkaian ibadah pada malam hari ini, saya mohon sebentar waktu dan perhatian teman-teman untuk mendengarkan kata sambutan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis GKO Klender, Bapak Lambok Sianturi. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom semuanya. Sekali lagi kita belum semangat. Shalom semuanya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua BP POK se-DKI Jakarta, Bapak Asikin. Yang terhormat yaitu Ketua Komparem se-DKI Jakarta, Steve Sumual. Yang terhormat Bapak Pendeta Semituan dan juga Ibu Pendeta Nini Tanamal. Kita patut bersyukur pada hari yang indah ini ketika kita memasuki di dalam masa-masa pandemi yang sampai saat ini masih tetap berlanjut, tetapi puji Tuhan bahwa POK se-DKI Jakarta membuatkan suatu, yaitu ibadah gabungan Komisi Pemuda Remaja atau Komparem se-DKI Jakarta. Ini kita patut bersyukur khususnya kepada GKO Klender, yang mana ini mendapat suatu kehormatan, yaitu dipercaya menjadi tuan rumah pada malam hari ini. Untuk itu izinkan kami, Majelis Pendeta, dan seluruh anggota jemaat GKO Klender menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dan juga semua perwakilan-perwakilan dari
Komisi Pemuda POUK DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, inilah yang menjadi teladan bagi kita bahwa Komisi Pemuda POUK DKI Jakarta membuat suatu tema yang sangat luar biasa, yaitu terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang mengatakan, Yesus berkata, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Tema ini adalah tema yang sungguh luar biasa. Untuk itu, kepada Komisi Pemuda POUK DKI Jakarta, terima kasih atas mengangkat tema yang cukup luar biasa ini. Untuk itu kami Majelis GKO Klender menyampaikan kepada semua atau seluruh Komisi Pemuda POUK DKI Jakarta, kiranya melalui tema ini jadilah menjadi pemuda yang berintegritas. Yang kedua, di dalam sambutan ini saya mengutip yaitu tokoh dunia yang bernama Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan, "I like Christ, but I don't like Christian." Intinya mengatakan, saya suka Yesus Kristus, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Untuk itulah kepada Komisi Pemuda POUK DKI Jakarta, kiranya inilah menjadi teladan bagi kita, bahwa melalui tema ini, jadikanlah tema ini menjadi landasan hidup kita semua, supaya orang di luar sana yang belum mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya mereka datang bersama dengan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kata sambutan dari saya. Untuk itu, selamat kepada Komisi Pemuda POUK DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, terima kasih Bapak Lambok Santuri atas kata sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua BP POUK DKI, Bapak Dr. Andus Asikin Bayin MM. Waktu dan tempat dipersilakan. Sambutan ibadah kebersamaan Pemuda-Pemudi POUK DKI tanggal 29 Mei 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang menyertai dan memperkenankan sehingga terwujud ibadat kebersamaan pemuda-pemudi POUK DKI dengan aman, tertib, dan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Semi Tuan selaku pelayan firman pada ibadat ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Nini Tanamal. Terima kasih kepada Majelis GKO Klender yang telah bersedia menyediakan tempat ibadat di GKO Klender ini. Terima kasih kepada pengurus pemuda-pemudi POUK DKI dipimpin oleh Saudara Stephen dan kawan-kawan. Terima kasih kepada pengurus pemuda-pemudi GKO Klender yang telah bergabung untuk mendukung ibadat pada sore hari ini. Salam alaihim. Gereja yang merangkul dan mempercayakan pelayanan kepada kaum muda adalah gereja yang memiliki masa depan, memiliki pengharapan, pewarisan nilai-nilai iman Kristen dari generasi ke generasi. Harapan kami selaku orang tua, kiranya pemuda-pemudi POUK DKI di zaman modern, computerized digital ini, agar para pemuda-pemudi gereja tekun belajar, terbuka diri untuk mengikuti perubahan zaman,
namun tetap berprinsip, yaitu beriman, bertakwa, berhikmat, dan mencari kreasi-kreasi baru. Selaku orang tua, meminta supaya pemuda-pemudi selalu dapat mengaktualisasikan diri di jalan zona kebenaran, zona keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Ini prinsip pemuda-pemudi Kristen yang harus dipegang. Walaupun di zaman era pandemi COVID-19, semua serba stuck. PSBB, protokol kesehatan, pada zaman COVID-19 ini memang harus ditegakkan. Semua serba dilarang agar bisa memutus mata rantai hubungan penyebaran virus itu. Namun dalam iman kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Tetapi kita harus bangkit buat kreasi-kreasi dan inisiatif yang dalam istilah populer sekarang saat ini dari kaum muda ialah new normal dan new mission. Opal selaku orang tua akan memberikan nasihat kepada pemuda-pemudi POUK DKI, yaitu ada 4 langkah. Langkah pertama, setia kepada Tuhan. Total. Kedua, hormat kepada orang tua. Ketiga, sayang pada saudara-saudara, teman, dan sesama. Dan yang keempat, rajin belajar. Cari inovasi baru. Selamat mengikuti ibadah, baik on-site maupun online virtual. Dimanapun saudara berada di seluruh DKI. Semoga ibadat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Semituan berkenan di mata Tuhan. Pada akhir ibadat ini, Opa akan menyampaikan satu pantun untuk para pemuda-pemudi agar kalian bergairah di dalam pelayanan. Pantunnya demikian. Gula Jawa, gula aren, gula tebu ditaruh dalam tempayan. Pemuda-pemudi jangan kecewa, harus keren, bahu-membahu dalam pelayanan. Amin. Salam alaihim. Terima kasih Bapak Asikin Bayin. Selanjutnya akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Komparen POUK DKI, Kastif Sumual. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Semituan MTH selaku pelayan firman pada ibadah kali ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Andis Asikin Bain MM selaku Ketua Umum BP POUK DKI Jakarta yang telah memberikan sambutan pada ibadah kali ini. Yang saya hormati jajaran majelis, juga Komisi Pemuda Remaja GKO Perumnas Klender. Yang saya hormati rekan-rekan pemuda remaja POUK DKI Jakarta. Shalom. Puji Tuhan, kita masih boleh berkumpul untuk dapat beribadah di ibadah gabungan Komparem POUK DKI Jakarta, meski kita kembali harus melaksanakan secara virtual. Dan pertama-tama, kami dari pengurus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GKO Perumnas Klender, kepada majelis kami ucapkan terima kasih atas izin yang telah diberikan kepada kami pengurus untuk dapat menggunakan tempat ini sebagai tempat ibadah gabungan Komparem POUK DKI Jakarta. Juga kepada teman-teman dari pengurus, juga pelayan GKO Perumnas Klender, kami dari pengurus berterima kasih. Kami dari pengurus mengikuti jalannya persiapan mulai dari latihan-latihan sampai dengan terlaksananya
acara ibadah pada sore hari ini, dan kami melihat bagaimana antusiasme, bagaimana semangat dari teman-teman untuk melayani Tuhan. Kami mengapresiasi atas waktu yang telah diberikan, tenaga yang telah dikeluarkan, juga sumbangsi pemikiran, ide-ide kreatif, sehingga ibadah ini boleh terlaksana. Dan kami dari pengurus sadar juga bahwa acara ini boleh terlaksana tidak lepas atas dukungan dari BP POUKS DKI Jakarta. Untuk itu kami dari pengurus juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh BP POUKS DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dalam program kerja Komparem POUKS DKI Jakarta periode tahun 2020-2021. Dan sepanjang periode ini seluruh kegiatan yang kami buat ini mulai dari Agustus 2020 sampai dengan nanti Juli 2021 mendatang, semuanya itu dilaksanakan secara virtual. Dan ini merupakan upaya dari pengurus untuk dapat tetap menjaga kebersamaan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dan atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan kami ini, tentunya kami sangat berterima kasih mengapresiasi atas partisipasi dari orang-orang, mulai dari tuan rumah dalam ibadah gabungan, juga rekan-rekan yang telah setia untuk menyaksikan seluruh ibadah online yang telah kami buat, juga teman-teman yang aktif berpartisipasi dalam fun games yang telah kita buat. Sebelumnya ada Mobile Legends, ada juga Among Us. Dan karena masih ada COVID di tengah-tengah kita ini, kami pengurus berharap, kami berdoa agar adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian ini selalu diberi kesehatan, selalu dalam perlindungan Tuhan, sehingga dapat terus mengikuti kegiatan Komparem POUKS DKI Jakarta selanjutnya. Dan akhir kata, atas nama pengurus Komparem Pemuda Remaja POUKS DKI Jakarta, kami mengucapkan selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Daniel. Lalu gue ngerasain kekecewaan lah. Rasanya bener-bener drop saat itu. Di awal-awal tahun gue ngerasa senang sama Tuhan, tapi 3 tahun kemudian gue dihancurin sama Tuhan juga. Bukan Tuhan sih yang ngancurin, gue pribadi yang ngancurin diri gue sih, karena ngasih kekosongan hati gue tuh buat orang, bukan buat Tuhan. Seharusnya kan di hati itu seharusnya ya penuh gitu buat Tuhan, tapi gue pribadi gue kasih celah kosong buat iblis tuh ganggu gue. Nah disitulah gue hancur. Gue balik lagi ke Tuhan tuh di umur 21. Iya, di tempat ini juga. Ada bisikan dari Tuhan tuh satu ayat yang lagi ada pendeta pernah bilang, sejauh apapun lu lari dari Tuhan, sejauh apapun lu ninggalin Tuhan, Tuhan bakalan datang lagi buat narik lu lagi ke rumahnya. Shalom. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang dalam ibadah gabungan Komisi Pemuda dan Remaja POUK DKI Jakarta. Kami dari POUK GKO Plus Splendor sangat senang bisa mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan ibadah kali ini. Dengan bersama saya Hans Mapea Dan saya Akila Siombing mengundang teman-teman semua nih untuk mengikuti ibadah ini sampai akhir ya. Karena di akhir nanti nih kita bakalan ada bincang-bincang ya. Bincang-bincang bersama teman-teman. So, teman-teman boleh say hello dulu dong di kolom chat nih karena udah dibuka ya. betul bisa bilang kenalkan namanya, dari mana asal POUK-nya, dan menyapa teman-teman yang sudah hadir di ibadah sore hari ini ya Kak Kila. Iya benar banget. Dan juga nih sudah ada link ya. Ya, teman-teman juga bisa klik link survei yang sudah dibagikan di kolom chat. Teman-teman juga bisa scan barcode yang ada di sini. Ya, itu Jadi, untuk mengisi survei ya. Jadi betul. kita bisa tahu nih kritik dan saran dari teman-teman ya, gimana? Nah, Kak Kila, Ya. ibadah sore hari ini
sudah berdasarkan protokol kesehatan. Jadi Ya, benar. kita udah cek suhu, Sudah kita sudah menggunakan hand sanitizer. hand sanitizer, jadi aman. Jadi semuanya bisa ikut ibadah. Ya, Yes. betul. Nah, kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu nih tema kita ibadah kali ini. Betul, di ibadah hari ini PAUK DKI Jakarta memberikan tema yang sangat menarik, sempat viral loh Kak Kila. Sempat viral di media sosial, Betul, terutama di TikTok. TikTok. Jadi pasti tahu dong harusnya generasi milenial kayak gini ya. Tema yang diangkat pada sore hari ini adalah When Jesus Said. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Wow. Nah, menarik banget ya Menarik banget temanya. ini, menarik banget. Jadi udah nggak sabar nih ya. Apa maksudnya When Jesus Said gitu ya? Iya, When Selama Jesus ini Said. When Pamungkas Said When soalnya. Cowboy Junior said. Aduh. Oke, Sekarang kayaknya When udah gak Jesus sabar said. kita. Nggak sabar. Jadi Kita mulai aja ya. Yes, mari teman-teman kami mengajak teman-teman semua untuk masuk dalam ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman muda-mudi PAUK DKI Jakarta, walaupun sampai saat ini ibadah masih dilakukan secara online dan kita masih terbatas untuk bertemu secara fisik, nggak apa-apa kok, it's okay. Yang paling penting kita tetap menjaga semangat dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu nggak boleh terputus dan harus terus dijaga. Ya, benar banget. So, tempatkanlah Tuhan sebagai yang utama dalam hidup teman-teman semua. Kenapa? Karena dialah sumber sukacita kita. Nah, karena dia adalah sumber sukacita kita, Ya. yuk teman-teman semua, kami undang bangkit berdiri, kita angkat pujian Sukacita Surga. Oke. Ayo semangatnya. Siap. Oke. Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya
benar-benar bisa merasakan energinya ya Kak Iya Gila. benar, udah terima sukacita surga banget nih ya. Yes. Yes. Kita udah siap banget ya Kak untuk mulai ibadah hari Udah ini. siap banget nih aku nih. Nah teman-teman, pernah nggak sih terbesit di benak teman-teman semua bahwa apakah setiap pagi kita rindu dan haus akan firman Tuhan? Apakah kita rindu Tuhan dan ingin bertemu dengannya melalui doa-doa yang kita panjatkan? Berapa lama sih waktu teduh yang kita luangkan untuk Tuhan setiap harinya? Bener banget. Semestinya kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam setiap hari kita. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Pernah nggak teman-teman merasakan suatu kerinduan yang sangat mendalam? Kerinduan yang kita rasakan seperti pada keluarga, pada teman, orang terdekat, bahkan kekasih teman-teman. Teman-teman harus tahu kalau Tuhan selalu dan pasti akan menunggu teman-teman dengan tangan yang terbuka, siap untuk menyambut teman-teman. Kapan aja teman-teman siap untuk datang, Tuhan pasti akan menyambut teman-teman semua. Ayo, kita yang rindu akan hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita angkat pujian rindu selalu.
Teman-teman, kita akan masuk dalam doa. Mari siapkan hati kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas berkat-Mu kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Kami boleh melangsungkan ibadah gabungan Komisi Pemuda Remaja POUK DKI Jakarta. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan boleh berikan kami Roh Kudus-Mu agar setiap petugas, pendeta, dan jemaat yang boleh ada di sini ya Bapa dapat menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, dan ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman yang masih ikut di rumah dan yang tempat ini, kami persilakan duduk. Selanjutnya nih ya, kita mau mendengarkan kesaksian pujian. Kesaksian pujian dari mana Kak Gilang? Ini kayaknya kita ke barat dulu ya. Kita jauh ke barat. Ke barat dulu kita. Kira-kira teman-teman dari POUK mana ya Kak? Kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari POUK Toma. Buat teman-teman POUK Toma, kami persilakan. Silahkan. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all.
Oke, nah tadi kita baru saja mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman kita Pok Tomang Yes, yang Pok Tomang. membawakan lagu Here I Bow. Nah, semoga kesaksian pujian yang dibawakan oleh teman-teman Pok Tomang bisa menjadi berkat untuk siapa saja yang mendengarkan, dan terlebih buat teman-teman Pok Tomang, terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Semoga pelayanannya, karyanya semakin dapat mengharumkan nama Tuhan dan gereja. Amin. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Ayo, kita siapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Semi Tuhan. Teman-teman, penting banget untuk kita terus-menerus secara kontinu membangun hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Namun sadar nggak teman-teman, kalau kita terkadang bahkan sering lupa akan hubungan yang intim itu dengan Tuhan. Hal itu terjadi karena kesibukan kita dengan berbagai macam hal yang terjadi hari lepas hari. Untuk itu, yuk kita sama-sama prioritasin Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bangun persekutuan yang intim, kuat, dan konsisten dalam Tuhan. Supaya roh kita semakin lama, semakin dibangun, dan dikuatkan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi bagi kemuliaan Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang 6, kita angkat pujian lebih dalam Ku Menyembah. Yang bisa Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sobat muda, Komparan Pok CDKI, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu kita berdoa dulu. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah gabungan Pok CDKI. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan saatnya kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Pimpin kami
Dan kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita dalam ibadah gabungan ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang terus membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan dalam hidup setiap hari. Puji Tuhan, saya berterima kasih untuk pengurus Komparem Paux DKI yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya kayaknya perlu perkenalan supaya tahu. Nama saya Pendeta Semi Tuan, dan karena ini tuan rumah, jadi saya yang menyampaikan firman Tuhan. Tema yang diberikan ini sangat unik. When Jesus said, dengan nats yang diambil Yohanes 14 ayat 6. Dan saya berterima kasih juga karena iklannya di TikTok, Instagram, wah luar biasa ya. Awalnya saya nggak ngerti. When Pamungkas said, siapa sih Pamungkas? Saya pikir itu Bambang Pamungkas. Maaf ya, saya taunya pemain sepak bola itu, Pamungkas itu. Kemudian kalau Tulus saya tahu, monokrom. Kemudian Cowboy Junior, tahulah itu. Tapi Pamungkas memang saya kurang tahu. Terus saya tanya, saya buka, wah lagunya ternyata enak ya. I want you to the bone. Wah, keren banget, suaranya keren. Nah, saya melihat dari TikTok itu ada dua filosofi ya. Filosofi yang pertama, mungkin ya, ini tafsiran saya. Yang pertama itu mungkin pengurus Komparem mau katakan bahwa jangan hanya ingat kata-kata artis, kata-kata orang terkenal saja, ingat juga kata Yesus. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, itu ada banyak perkataan yang didengar, yang kita lihat, yang kita saksikan di medsos saat ini ya. Wah, sangat marak. Apalagi kalau itu kata-kata dari orang terkenal, orang hebat, orang pinter, para artis. Kadang-kadang perkataan mereka, karena mereka itu banyak followers ya, kemudian kata mereka dijadikan sebagai tools, sebagai jalan, bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contohnya tokoh yang besar, Jack Ma. Wah, itu pengusaha terkenal ya. Atau kalau dulu itu ada yang namanya acara Golden Ways, Mario Teguh. Mungkin juga, nah kalau sekarang ini Meriana, para motivator. Atau mungkin kata-kata yang keluar dari Atta Halilintar, Asyap, wah itu jadi terkenal kan. Banyak bang pakai itu. Mungkin kata-kata dari Deddy Kobuser, Agnes Monica, karena mereka itu punya banyak followers, viewersnya banyak, mungkin dijadikan sebagai patokan atau mungkin sebagai sebuah kebenaran. Tapi ingat, kadang-kadang orang lupa bahwa ada perkataan yang lebih benar, bahkan yang maha benar. Perkataan siapakah itu? Perkataan netizen. Wah, netizen itu maha benar. Jokowi saja disalah-salahin. Bahkan Tuhan saja bisa disalah-salahin. Itulah kekuatan netizen. Nah, di tengah-tengah suara-suara tersebut, perkataan-perkataan tersebut, ada suara yang mungkin sudah dianggap kuno. Suara dari Alkitab
suara firman Tuhan. Ya, kita tidak bisa dengar lagi suara firman Tuhan seperti ketika Musa mendengar langsung dari Tuhan. Sekarang ini kita hanya bisa mendengar melalui Alkitab. Atau mungkin Tuhan berbicara melalui hikmat kita, pikiran kita atau hati nurani kita. Jadi saya pikir inilah filosofi yang kedua. Dan filosofi yang kedua ini, jadi di antara banyak perkataan, di antara banyak pemikiran, di antara banyak pandangan-pandangan, ada pandangan yang harus perlu kita ingat kembali, yaitu perkataan Yesus. Dan filosofi yang kedua ini yang akan saya bagikan dalam ibadah ini. When Jesus said, dengan nats Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk memahami tentang teks ini, kita perlu melihat konteks. Dan dari konteks ini kita akan mengambil inti ajaran dari perkataan Yesus. Banyak orang yang membaca Alkitab itu tidak mau lihat konteks. Dia tinggal lihat ayat, oh ini ayatnya kayaknya enak buat saya, dia ambil saja. Banyak yang seperti itu. Ingat bahwa membaca Alkitab jangan seperti kita pergi ke apotik untuk beli obat. Jadi tulis obat, kita ke apotik, udah nanti dikasih itu. Alkitab tidak seperti begitu. Alkitab harus dipahami sesuai dengan konteks. Konteks yang pertama adalah konteks ketika Yesus berbicara saat itu kepada murid-muridnya. Konteks yang kedua adalah konteks ketika Yohanes dia menulis kitab ini. Kemungkinan Yohanes menulis kitab ini pada tahun antara 85 sampai 100 masih. Jadi waktu saat Yohanes sudah tua. Jadi konteks yang pertama ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya adalah saat itu Yesus dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, nanti aku akan pergi, aku akan menyiapkan tempat bagi kalian. Dan aku akan kembali kepada kalian dan membawa kembali ke tempat yang aku sediakan itu. Kemudian Thomas bertanya, kami mau tahu jalannya tuh kemana sih? Jalannya tuh di mana? Kemudian Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan seterusnya. Sobat muda yang terkasih, banyak orang yang mengatakan dan menafsirkan bahwa ini Tuhan Yesus berbicara tentang sorga. Betul. Tetapi tidak hanya sorga, Tuhan Yesus bukan hanya fokus kepada sorga. Nanti Tuhan pergi ke sorga, nanti siapkan tempat. Seolah-olah di sorga itu masih renovasi. Jadi Tuhan Yesus lagi buat ini renovasi. Nanti baru dia selesai renovasi, baru nanti dia datang. Supaya nanti kapling-kapling kita di sana sudah siap. Apakah seperti itu? Apakah surga seperti ada panitia? Jadi Yesus sedang pergi kemudian siapkan panitia di sana? Tidak. Kalau kita baca baik-baik, fokus Yesus bukan kepada surga. Fokus Yesus justru kepada Bapa. Ini penting sekali. Ingat, Bapa bukan surga. Fokus Yesus adalah kepada Bapa. Bapa adalah pemilik surga. Kalau kita punya Bapa, pasti punya surga. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa untuk sampai kepada Bapa harus melalui aku. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Aku ini jalan, jalan yang tidak menyesatkan, jalan yang benar. Bukan hanya jalan yang benar, tapi jalan itu juga memberikan kehidupan. Karena Yesus sendiri adalah sumber hidup. Yang Yesus mau tekankan di sini adalah
melalui Yesus, murid-murid punya hubungan yang baik dengan Bapa. Jadi yang Tuhan Yesus mau fokuskan di sini adalah hubungan, bukan hanya masalah surga. Fokus utama adalah hubungan. Ketika kita percaya, kita mendengarkan Yesus, kita mengikuti apa perkataan Yesus, kita punya hubungan dengan Yesus. Satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak ada lagi. No other name. Only one. Satu-satunya jalan. Walaupun ada berkata banyak jalan ke Roma, atau ada banyak cara menikmati matahari, Yesus pastikan bahwa yang memberikan hubungan murid-murid dengan Bapa hanyalah melalui Dia. Pertanyaan untuk sobat-sobat muda, komparen POUK DKI. Apakah selama ini suara mana yang sobat muda ini lebih banyak dengarkan? Mungkin terlalu banyak suara-suara sekarang ini. Dan akhirnya kita menutup telinga kita untuk mendengarkan suara yang mungkin dianggap sudah kuno. Tetapi ingat, Yesus berkata, yang memberikan hubungan, baik itu kepada Bapa maupun membuat hubungan yang baik dengan sesama, itu hanya Yesus. Ada banyak suara, ada banyak perkataan. Kadang-kadang sobat muda lebih banyak mendengarkan apa kata pacar saya. Wah, karena you are everything. Everything I do for you. Pokoknya semua yang dikatakan pacar ngikut aja. Padahal pacar juga manusia. Kadang-kadang salah. Sobat muda, ada suara yang memberikan hubungan antara kita dengan Bapa, dan dengan demikian kita punya hubungan dengan baik dengan Bapa. Pasti kita punya surga. Dan itu juga membuat hubungan kita dengan sesama menjadi baik. Konteks yang kedua yaitu konteks penulisan kitab Yohanes. Yohanes menulis ini dalam upaya dia menjawab 3 kekuatan yang saat itu mengancam kekristenan, mengancam orang Kristen saat itu. Jemaat sekitar tahun 80 sampai 100. Jemaat Kristen mengalami kegoncangan karena ada tekanan dari filsafat atau falsafah. 3 falsafah. Yang pertama, falsafah Stoa atau Stoikisme. Falsafah ini mengatakan bahwa logos atau pengetahuan itu yang paling utama. Orang harus berusaha mencari logos itu. Dan logos itu telah memberikan yang namanya percikan-percikan yang disebut sebagai logikos. Logikos itu yang ada dalam manusia, dan manusia dengan menggunakan logikos itu berusaha untuk mencari logos. Falsafah yang kedua adalah falsafah Yudaisme yang saat itu menekan bahwa Yesus itu hanya nabi palsu. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya nabi palsu. Kemudian falsafah yang ketiga adalah falsafah Gnostik yang dimunculkan dalam ajaran Doketisme, yang mengatakan bahwa tidak mungkin yang ilahi itu menyatu dengan jasmani. Jasmani ini, tubuh ini kotor, jahat. Jadi tidak mungkin Yesus yang adalah ilahi itu dia menjadi manusia, gak mungkin. Jadi Yesus bukan manusia, bukan ilahi, tetapi bukan manusia, tapi dia hanya ilahi. Nah, jadi Yohanes dia melawan dan memberikan jawab kepada falsafah
falsafah ini. Ada dua kata penting dalam kitab Yohanes, yaitu logos dan ego eimi. Logos yang berarti firman, dan kemudian ego eimi, aku adalah. Dan itu yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah, itu ego eimi, ehye, asher bahasa Ibraninya. Jadi Rasul Yohanes melawan aliran Stoa dan mengatakan bahwa logos itu adalah Allah. Dia juga melawan filsafat Yudaisme bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia, dia adalah Allah, bukan hanya nabi, apalagi nabi palsu. Dan kemudian Yohanes melawan doketisme yang mengatakan Yesus itu hanya ilahi, bukan manusia. Yohanes menunjukkan supremasi dari Yesus Kristus. Yesus paling tinggi, di atas Yesus tidak ada lagi di alam semesta ini. Dan saya pikir inilah yang menjadi renungan kita juga. Bahwa betapa banyaknya ajaran, betapa banyaknya suara-suara, perkataan, pandangan-pandangan yang saat ini mungkin masuk di dalam kehidupan sobat-sobat muda. Namun seperti kata Yohanes, ingat bahwa Yesus adalah firman, dia adalah Allah, dia di atas segalanya. Mungkin sobat muda sudah apatis terhadap gereja, apalagi dalam suasana seperti sekarang ini. Akan tetapi ingat sekali lagi bahwa Yesus di atas segalanya. Ingat, Yesus memperbarui hubungan kita dengan Tuhan. Yesus juga dia di atas segalanya. Karena itu sobat muda, jangan lupa untuk membuka telinga kita, membuka hati kita. Untuk apa? Mendengarkan suara Yesus. Ada suara yang lain, silakan itu jadi referensi. Tapi ingat, Yesus di atas segalanya. Yesus yang adalah firman, dialah jalan yang benar. Tidak mungkin kita tersesat dalam dunia ini. Ikuti dia. Jalan itu jalan yang benar. Dan jalan itu yang menghidupkan hidup sobat-sobat muda yang mungkin lagi galau, yang mungkin putus asa, yang diputus pacar, yang diputus kontrak kerja, diputus apa lagi? Banyak yang diputuskan di masa pandemi ini. Tapi ingat, Yesus dia memberikan kehidupan. Karena itu sobat muda, mari berikan ruang hati, ruang telinga saudara untuk merasakan suara kebenaran, suara Yesus. Dalam tema Paskah kita, yaitu berpaling pada Sang Hidup, diajak kembali untuk sobat-sobat muda kembali berpaling kepada suara Yesus Kristus. Suara itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan baik. Suara itu yang di atas segalanya. Suara itu yang memberikan kehidupan dan makna dan arti kehidupan kita itu hanya di dalam Yesus. Dan jika sobat-sobat muda sudah merasakan dan menikmati suara itu, jangan lupa untuk bagikan suara itu, bagikan perkataan-perkataan Yesus kepada orang lain. If you remember what Jesus said, share to everyone. Tell to the other. Tell to the other. Jangan simpan hanya untuk menikmati dalam diri sendiri. Ingat, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus memberkati sobat-sobat muda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan dan meneguhkan kami semua.
Kiranya Tuhan memimpin kami, sobat-sobat muda, Pax DKI. Biarlah kami memberikan telinga kami, hati kami, untuk mendengarkan suara Yesus. Suara Yesus yang mengubahkan hidup kami, memperbarui hubungan kami dengan Tuhan, memperbarui hubungan kami dengan keluarga kami, dengan saudara kami, dengan teman-teman kami, memperbarui hubungan kami dengan siapapun. Ya Tuhan, terima kasih. Dan kiranya kami semakin teguh dan kuat bahwa hanya Yesus saja, suara Yesus yang meneguhkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua hamba-hambamu, anak-anak muda yang luar biasa, yang sudah berkarya di dalam Pax DKI, para pemuda. Kiranya Tuhan pimpin mereka terus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan muda sekalian, saya undang untuk kita berdiri. Kita berdiri bersama dengan gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah, terima kasih untuk Pak Pendeta Semi atas firman yang dibawakan. Keren banget ya Kak. Keren Renungan banget. malam hari ini. Renungan malam ini. Kita belajar banyak banget dari Pak Semi malam hari iya, ini. Betul. Jadi kita diajarkan fokus kita itu adalah Tuhan. Kita mau dengar dunia atau mau dengar Tuhan. Yang paling penting, ini highlight yang aku belajar malam hari ini. Kita, sobat muda tadi Pak Ferda sebut, harus selalu membuka hati kita untuk mendengar suara Yesus. Ya, betul. Alasannya kenapa? Karena Yesus adalah jalan yang paling benar. Jalan kebenaran dan hidup, Ya, sesuai tema kita. Sesuai dengan tema kita. Yesus adalah jalan yang menghidupkan. Nah, itu intinya teman-teman. Ya, betul. Nah, sekarang sesuai janji kita nih di awal. Oh, kita mau ada bincang-bincang ya. bincang-bincang sama Bincang-bincang teman-teman sebentar. yang ada di rumah. Ya, nah Ya. teman-teman, kami akan menghubungi teman-teman yang tadi sudah say hello di Ya. kolom chat. Sudah ada nih 3 teman-teman perwakilan dari 3 POK. Yang pertama ada mana Kak Kila? Yang pertama ada POK El Sadai. Yang kedua ada POK Sunter. Dan yang ketiga ada POK Alpha dan Omega. Nah, kayaknya Langsung aja kali ya. langsung aja ya, gak usah berlama-lama. Tapi kayaknya ada passwordnya gimana? Ada nih? passwordnya, supaya Ya. terhubung ke Zoom tuh ada passwordnya. Passwordnya itu adalah kalau aku bilang when Jesus said, jawabannya adalah Akulah jalan kebenaran dan hidup. kita coba ya. Yes. Semoga langsung terhubung. Langsung terhubung. Oke, siap-siap yang di rumah? Langsung kita call by Zoom. Siap? Siap. Siap. When Jesus said, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan beberapa teman-teman dari beberapa POK di Jakarta. Ya, betul. Jadi yang pertama nih kita udah terhubung sama teman kita dari POK Alpha Omega, yang kedua POK El Sadai, dan yang ketiga POK Sunter. POK Sunter. Oke, langsung aja kali ya Kak ya, kita Ya, langsung aja kita ya. langsung hubungi karena kita udah gak sabar nih, pengen menghubungi, Mau bincang-bincang dengan teman Karena kita. dari awal dia udah ngikutin ya. Benar-benar. Nah,
Pertama itu kita mau ngobrol sama Bang Daniel. Bang Daniel, boleh nyalakan kameranya Bang? Halo. Halo Bang. Ya. Apa kabar Bang Daniel? Sehat? Sehat. Sehat nggak Bang? Sehat dong. Sehat puji Tuhan. Bang Daniel ada pesan-pesan untuk teman-teman LSAD atau teman-teman POK DKI Jakarta? Ya, tetap semangat dalam kondisi pandemi seperti ini. Applause juga buat tim panitia POK DKI, pengurus juga. Sudah bisa mengembangkan kreativitasnya untuk mewadahi, memfasilitasi teman-teman pemuda lain. Ya mungkin ini sebuah kerinduan juga ya buat saya secara pribadi untuk kita berkumpul secara onsite seperti normalnya sebelum ada pandemik. Kita saling bersukacita di dalam kegiatan ibadah gabungan seperti itu, saling kenal, nggak hanya kenal wajah tapi kenal secara fisik juga, secara karakter juga seperti itu. Thank you Bang. Terima kasih. Nah, itu Kakila tadi kita Itu dari POK POK El El Sadai dengan Bang Sadai. Daniel. Nah, sekarang kita yang kedua nih, ke teman kita yang kedua Yang ya. kedua siapa Kak kira-kira? Kita ke arah Jakarta Utara dulu kali ya. Jakarta Utara kira-kira berarti daerah mana tuh? Daerah Sunter. Daerah Sunter. Yes, betul. Di daerah Sunter kita sudah terhubung dengan Bang Marcel. Nah, Coba kita panggil spotlight dulu. dulu mana? Hai Bang Marcel. Itu dia tuh. Nah, kita spotlight dulu ya Bang Marcel. Halo. Hai Bang Hai, Marcel. gimana kabar Bang? Ya, puji Tuhan masih sehat-sehat. Oke, puji Tuhan banget. Bang, mengenai tema malam hari ini, When Jesus Said, Akulah Jalan Kebenaran dan Hidup. Kira-kira gimana sih Bang Marcel sendiri atau mungkin teman-teman dari POK Sunter merefleksikan tema itu? Oke, mungkin menurut pribadi gue ya. Kalau menurut pribadi gue, ini kan When Jesus Said kan awalnya juga tadi udah dibilang dari Cowboy Junior, dari Pamungkas. Menurut gue, ketika kita selalu dengar dari orang lain, kenapa nggak kita dengar dari yang dekat dulu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, kayak gitu. Gitu sih. Iya. Jadi harus kembali ke firman Tuhan ya. Ya, harus kembali ke firman Tuhan gitu. Karena dia tuh jalan gitu loh, jalan kebenaran dan hidup. Bener. Kalau lu nggak nyari Tuhan, lu nggak hidup. Kalau kita nggak ke jalan itu kita nggak hidup. Iya, benar. Bener. Oke deh, Bang Marcel, thank you banget untuk sharingnya. Karena ini yang terakhir, berarti yang Alpha dan Omega gitu. Yang Alpha dan Omega, berarti kita sekarang ke yang Omega ya. Ke yang Omega. Oke, hai Bang Benny, apa kabar? Sehat Bang? Baik, sehat puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mau nanya juga sama pertanyaannya Bang. Gimana nih pelaksanaan ibadah Komisi Pemuda Remaja di POK Alpha Omega nih Bang, selama pandemi ini nih? Oke, untuk sekarang ya Kak, sekarang kita menggunakan kegiatan dengan offline sih Kak, tetap ke gereja tiap hari Sabtu pukul 7. Tapi durasinya yang pendek, paling 1,5 jam gitu aja. 1,5 jam. Nah, dalam ibadah tersebut kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan oleh masyarakat pemerintah gitu ya. Sebelum masuk ke gereja kita cek suhu terus cuci tangan, menggunakan alkohol dan menggunakan masker. Dah. Tapi sebelumnya sebelum offline ini kita sempat buat online sih. Kita setiap hari Sabtu ngebuat dengan kegiatan namanya Menara Doa. Jadi setiap kita masing-masing di rumah itu doa menggunakan Zoom gini sama kayak gini. Wah, keren, keren banget ya. Keren, menghadirkan konsep-konsep baru untuk menjangkau teman-teman yang ibadah secara online. Oke deh teman-teman, itu dia perbincangan kita dengan teman-teman dari POK Alpha Omega, POK Sunter dan POK El El Sadai. Sadai. Jadi beberapa sudah ada yang ibadah offline, ada yang juga yang mau persiapan ibadah offline, tapi ada juga masih online. Iya, betul. Tapi yang paling penting apapun bentuknya, kita harus tetap jaga hubungan kita sama Tuhan. Ya, dan kayak kata Pak Pendeta tadi ya. Bu Pendeta juga. Benar. Bu Pendeta Tamal punya prinsip apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Oke deh, itu dia sesi bincang-bincang kita. Kita lanjut lagi ya ibadahnya. Nah, tadi itu bincang-bincang kita sama teman-teman kita ya. Dari POK Alpha Omega, POK El Sadai dan POK Sunter. Jadi beberapa gereja, beberapa komisi pemuda di beberapa POK di DKI Jakarta ada yang masih online. Ada yang sudah persiapan untuk offline dan ada juga yang sudah offline dari Juni. Dari Juni tahun lalu ya. Tahun lalu, tapi benar. yang paling penting semuanya masih memperlakukan
protokol kesehatan, yang dikeluarkan oleh pemerintah ya Kak? yes, betul. Nah, kita udah bincang-bincang, kita udah dengar firman Tuhan, Sekarang apa Kak? aku mau bawa teman-teman aku, boleh nggak? Bawa teman-teman dari mana tuh? Tadi kan dari POK yang lain juga teman-teman. Iya sih benar, tadi kan dari barat, sekarang dari timur. Dari barat sampai ke timur. Kayak lagu ya? Betul, kita dari barat sampai ke timur memuji Tuhan. Yes, betul banget. Jadi kita panggil aja langsung. Langsung aja kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari POK Klender. Kami persilakan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Nah, tadi itu kesaksian pujian dari teman-teman POK Klender. Wah, tuan rumah Kak. Tuan rumah, senang banget. Semoga teman-teman POK Klender melalui pelayanannya menjadi berkat buat yang mendengarkan dan buat teman-teman. Yes. Nah teman-teman, sekarang saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita pada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman bisa mengirimkan persembahannya melalui beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa mengirimkan persembahan melalui rekening BNI dengan nomor rekening 075 1189 332 atas nama Ezra Zefanya. Atau melalui Dana di nomor 0812 5477 8559 atas nama Ezra Zefanya. Atau mereka teman-teman juga bisa scan barcode yang ada di bawah ini. Bisa melalui OVO ataupun GoPay. Yes, itu dia. Ada beberapa pilihan ya teman-teman. Mari sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mengingat firman Tuhan yang ada dalam Nats 2 Korintus 8 ayat 12 yang berisi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian di sini. Aku bawa Tuhan. Dibandingkan denganmu, tak tahu
persilakan untuk Pendeta Semi Tuan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami untuk kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur bagi pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan. Kiranya dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Dan ajar kami semua untuk memberi lebih baik lagi di hari depan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Dan saat ini kami juga mau berdoa, kami menyerahkan anak-anak-Mu, pengurus Komisi Pemuda POUKS DKI. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu agar mereka dapat melayani dengan lebih baik lagi di tengah-tengah pandemi ini, namun semangat mereka tidak pudar untuk bersama-sama bersekutu mengajak rekan-rekan POUKS DKI untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk pengurus BP POUKS DKI dan Opa Ikin sebagai ketua. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi ketua maupun semua pengurus. Berikan kekuatan hikmat di dalam bersama-sama bergandeng tangan melayani Tuhan melalui POUKS DKI. Kami juga mau berdoa, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang telah menjadi panitia dalam acara ibadah gabungan ini. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan pada mereka. Kami berdoa ke depan kiranya bukan hanya panitia saja, juga yang ada di POUK dan lain. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu di dalam situasi COVID dan juga beberapa bencana yang terjadi. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka mengambil langkah-langkah yang baik dalam mengatasi COVID maupun mengatasi masalah bencana yang ada di Indonesia. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa kiranya tetap ada keamanan, kedamaian di bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Yesus adalah sumber hidup kami. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan kami. Berkati kami semua, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Kila, Kita udah di penghujung ibadah kita Aduh, nih malam ini. cepet banget rasanya Cepet ya. banget waktu berlalu. Padahal aku masih mau berlama-lama berada di hadirat Tuhan bersama teman-teman yang menyaksikan di rumah semua. Dan juga yang di sini. Iya benar banget, tapi apa jua waktu yang memisahkan kita ya Kak? Iya betul. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Ibadah kita iya? tidak akan bisa berjalan tanpa support dari teman-teman di belakang Kak. Dari tim musik yang keren banget. Boleh tepuk tangan dong. Keren banget tim musik hari ini. Dan juga yang paling penting untuk dukungan dan support dari pengurus Komparem POUK DKI Jakarta. Wow. Luar biasa supportnya. Iya, dan kepercayaan yang diberikan pada kita untuk melaksanakan ibadah hari ini Kak. Iya betul. Such a bless ya. Iya, such a bless. Nah sekarang untuk mengakhiri ibadah ini dan terus menjaga semangat kita. Harus tetap dijaga ya harus Kak semangatnya. Yes. Dan membuka hati untuk mendengar suara Yesus. Iya betul. Kita mau menyanyikan lagu Ku Terpaku.
Yuk teman-teman kami undang Teman-teman boleh diundang bangkit berdiri. bangkit berdiri. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tersimpan dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku menantang-Mu. Oke. Let's go. Dan cahaya gelap badai dan yang berarti dan wajah berseri ku temukan kasih terbesar dan cahaya mentari gelap badai dan terangnya berarti dalam rasa dan wajah berseri ku temukan kasih terbesar Untuk doa penutup, doa Bapak kami yang berkat, kami kembali mengundang Pak Pendeta Semi Tuan. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena ibadah kami pada sore
sampai menjelang malam dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang telah mempersiapkan semuanya, para pemain musik, multimedia, audio, MC, song leader, singer, dan semua yang telah berkarya dan mempersiapkan semuanya. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam segala kehidupan mereka ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kami semua yang mengikuti ibadah ini, dan kiranya berkat dan kasih-Mu tercurah melimpah di dalam kehidupan kami. Kami akan berpisah, tapi kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati kami, dan saatnya nanti kami boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah gabungan Komparem Paux DKI, dan Tuhan akan memberkati dalam persiapan-persiapan di masa dan waktu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat muda, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Oke sobat muda Komparem POK DKI, ibadah kita selesai namun tetap ingat yang pertama jaga kesehatan. Kemudian lakukanlah tetap protokol dan jangan lupa remember apa? What Jesus said. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom teman-teman. Saya minta waktunya dan perhatiannya teman-teman sebentar lagi nih untuk mendengarkan Warta Komparem POK DKI. Yang pertama-tama kami segenap kepengurusan Komparem POK DKI ingin mengucapkan terima kasih kepada BP POK DKI yang telah menggiring serta mensupport kegiatan-kegiatan Komisi Pemuda Remaja POK DKI. Selanjutnya, untuk teman-teman yang mengikuti ibadah lewat media YouTube, dipersilakan untuk mengklik link yang tertera di kolom chat berupa Google Form. Nah, berhubungan kita sudah berada di ujung program kerja periode ini nih, saya mau review sedikit nih mengenai apa aja sih yang telah kita laksanain di periode 2020-2021. Periode ini diawali dengan fun games berupa Mobile Legends yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020, di mana kegiatan ini diikuti oleh 10 POK dan tercatat sebanyak 90 orang peserta yang mendaftar. Lalu, program kerja kita dilanjutkan dengan ibadah gabungan yang dilaksanakan di POK Hosana Cililitan dan dilayani oleh Bapak Dr. Andes Asikin Bayin MM. Ibadah ini dilaksanakan secara online pada hari Sabtu 5 September 2020 dengan tema New Normal, New Mission. Ibadah ini juga telah ditonton sebanyak 470 orang di media YouTube. Selanjutnya, program kerja kita diikuti oleh Fun Games yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020 berupa Among Us. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 42 orang dan tidak ada pemenang. Sesudah itu, kegiatan dilanjutkan dengan ibadah gabungan yang dilaksanakan di POK Rempoa dan dilayani oleh Pendeta Tiara SK STH MSI. Ibadah ini dilaksanakan secara online pada tanggal 27 Februari 2021 dengan tema Sinovac dan telah ditonton sebanyak 265 orang di media YouTube. Lalu, program kerja periode tahun ini diakhiri dengan ibadah gabungan yang dilaksanakan di POK GKO Klender dan dilayani oleh Bapak Pendeta Semituan MTH. Ibadah ini dilaksanakan secara online pada hari ini dengan tema When Jesus Said. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan dan dapat mengikuti kegiatan kita selanjutnya, saya mengajak teman-teman nih untuk memfollow sosial media kami di Instagram @komparem_POK_DKI. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Komparem POK DKI. Bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan syukur, dapat langsung disalurkan melalui barcode kami yang tertera di layar sebagai berikut. Saya mengingatkan teman-teman agar jangan lupa untuk mengkonfirmasi persembahan tersebut ke perwakilan pengurus Komparem, yakni Saudari Rosel, dengan nomor kontak 0852 1096 7272. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mengikuti ibadah ini melalui media YouTube, dipersilakan untuk mengklik link yang tertera di kolom chat berupa Google Form. Sekian untuk Warta POK saat ini. Sebelum kita menutup rangkaian ibadah pada malam hari ini, saya mengundang teman-teman untuk sekali lagi bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars POK DKI. Saudara
dipersilakan untuk duduk kembali. Rangkaian ibadah kita telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Pauklender yang telah bertugas pada hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Semituan atas khotbahnya dan teman-teman yang telah mengikuti ibadah ini di rumah maupun di gereja dari awal, pertengahan hingga akhir. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.